Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Michelle Dwi Anggraini dengan NIM 44220562. Perkenalkan, saya Michelle Eka Anggraini dengan NIM 44221781. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Melalui video ini, kami ingin membagikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema Jelajahi Toleransi, Pengenalan Keanekaragaman Budaya pada siswa MTSN 11. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami laksanakan bersama teman-teman mahasiswa yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, termasuk teman-teman yang beragama Muslim. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bekerja sama. Justru, melalui kebersamaan tersebut, kami belajar bahwa toleransi bukan hanya sebuah teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap saling menghormati, saling membantu, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa, bukan menjadi alasan untuk saling membedakan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih sering kita temui sikap yang kurang menghargai perbedaan. Masih ada perilaku mengejek teman karena logatnya, latar belakang budayanya, bahkan agamanya. Hal-hal kecil seperti ini apabila dibiarkan dapat mengurangi semangat persaudaraan. Sebagai umat Katolik, kami percaya bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Oleh karena itu, setiap pribadi memiliki martabat yang sama dan layak dihormati tanpa memandang agama, suku, budaya, maupun status sosial. Nilai inilah yang menjadi dasar kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di MTSN 11 Jakarta Barat. Sebuah sekolah yang memiliki komitmen membentuk peserta didik yang religius, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu para siswa memahami bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Dalam pelaksanaannya, kami menyampaikan materi mengenai pentingnya menghargai keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebiasaan, tradisi, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar. Agar penyampaian materi lebih menarik, kami juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif. Salah satunya adalah permainan tebak situasi, toleransi atau tidak. Dalam permainan tersebut, para siswa diajak menganalisis berbagai situasi yang sering mereka jumpai di lingkungan sekolah. Kemudian, menentukan apakah sikap tersebut mencerminkan toleransi atau justru sebaliknya. Selanjutnya, terdapat sesi debat mini, di mana pada sesi ini para siswa diajak menyampaikan pendapat mengenai berbagai bentuk keberagaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang membuat kami terharu adalah keberanian mereka untuk berbicara sekaligus kesediaan mereka untuk mendengarkan pendapat teman yang berbeda. Kami belajar bahwa menghargai bukan berarti harus selalu setuju. Menghargai berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk didengar tanpa merendahkan pendapatnya. Pengalaman tersebut mengingatkan kami pada ajaran Yesus Kristus yang berkata dalam Injil Yohanes 13 ayat 34, "Kasihilah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu." Sebagai pengikut Kristus, kami percaya
bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya dalam doa ataupun kata-kata. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bagi kami, hadir di tengah para siswa, berbagi pengetahuan, mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan merupakan salah satu cara sederhana untuk menghadirkan kasih Kristus. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kami persiapkan dan laksanakan secara bersama-sama. Setiap anggota tim memiliki pesan masing-masing tanpa memandang perbedaan agama. Kami saling mendukung, berdiskusi, berbagi ide, hingga mendampingi para siswa selama kegiatan berlangsung. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk membangun kerjasama yang baik, melainkan kekuatan yang memperkaya cara kami melayani sesama. Melalui kegiatan sederhana tersebut, kami berharap para siswa tidak hanya memahami arti toleransi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama mengikuti kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman yang sangat berharga. Melihat antusiasme para siswa ketika berdiskusi dan bermain bersama, membuat kami semakin yakin bahwa pendidikan mengenai toleransi harus ditanamkan sejak usia dini. Kami menyadari bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam ajaran Gereja Katolik, kasih kepada sesama bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Yesus Kristus memberikan teladan dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Beliau hadir bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang membutuhkan kasih, perhatian, dan pengharapan. Sebagai pengikut Kristus, kami dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kasih Kristus adalah kasih yang merangkul, bukan yang memisahkan. Kasih yang menerima, bukan yang menghakimi. Kasih yang mempersatukan, bukan yang menciptakan perpecahan. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa toleransi bukan berarti harus mengubah keyakinan yang kita miliki. Sebaliknya, toleransi mengajarkan kita untuk tetap teguh pada iman masing-masing sambil menghormati keyakinan orang lain. Kami juga belajar bahwa menghargai seseorang dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Mendengarkan ketika orang lain berbicara, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek logat atau budaya seseorang, mau bekerja sama tanpa membedakan latar belakang. Semua tindakan kecil tersebut merupakan bentuk kasih yang nyata. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kami percaya bahwa setiap pribadi memiliki martabat yang sama. Karena itu, setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih. Pengalaman pengabdian masyarakat ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan nilai-nilai kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai pribadi yang hidup di tengah keberagaman bangsa Indonesia, kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak generasi muda yang memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, dan mampu menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Pada akhirnya, kami percaya bahwa toleransi bukan sekedar materi pembelajaran, melainkan sebuah cara hidup. Ketika kasih menjadi dasar setiap tindakan, maka perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan kita sebagai satu keluarga besar ciptaan Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.